Bab 1986. Zeke mulai memeriksa tubuh anak itu setelah membaringkannya dan terkejut dengan apa yang dia temukan. Kulit anak itu penuh dengan pembuluh darah yang membesar seperti cacing. Darahnya mengalir sangat cepat, pupilnya membesar, dan dia terengah-engah. Jelaslah bahwa nyawa anak itu tergantung pada seutas benang. Semua gejala ini memicu pemikiran di kepala Zeke saat dia akhirnya menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Cacing parasit terkutuk. Ini menjelaskan semuanya. Semua anak di sini mungkin memiliki cacing jahat di dalamnya. Makhluk-makhluk celaka dalam tubuh mereka itu menghisap setiap nutrisi mereka, dan itulah sebabnya tidak peduli berapa banyak mereka makan, mereka tetap kekurangan gizi dan lemah. Seseorang menggunakan mereka sebagai inkubator untuk para pengemis kecil ini. Sialan. Garis bawah siapa yang memiliki pikiran yang begitu bengkok dan darah yang begitu dingin. Kebencian mengambil alih Zeke dan membenamkan jari-jarinya jauh ke dalam telapak tangannya. Dokter ilahi. Apakah Anda dapat menyelamatkan anak saya? Wanita tua itu sangat prihatin, tetapi dia hanya berani bertanya dengan takut-takut. Matteo mencemooh, lihat saja wajahnya. Jelas, dia tidak bisa. Dia tidak lain hanyalah seorang penipu total, yang keahliannya menipu orang-orang baik sepertimu. Apa yang sebenarnya bisa menyelamatkanmu sekarang adalah ramuan spiritualku ini. Itu akan lebih bijaksana jika Anda memohon kepada saya untuk itu dan mengeluarkan dukun ini dari wajah saya. Jika gagal, Anda akan mengucapkan selamat tinggal kepada anak Anda selamanya. Pasangan tua itu tidak yakin tentang itu. Sementara mereka merenung, Zeke terus merawat anak itu. Karena akar penyakitnya sudah jelas sekarang, akan lebih mudah untuk menyembuhkannya. Yang harus saya lakukan adalah mengeluarkan cacing dari tubuhnya. Zeke memeriksa lebih lanjut, dan segera, dia bisa menentukan di mana cacing berbahaya itu berada di perut anak itu. Itu tinggal di perut dan mencerna semua makanan sebelum anak laki-laki itu bisa. Zeke mengarahkan gelombang energi ke tubuh anak itu, yang mendorong cacing itu naik ke kerongkongan dan akhirnya ke tenggorokan. Pancuran muntahan dan darah menyembur keluar dari mulut anak laki-laki itu, dan tergeletak di kotoran lembek itu ada titik hitam yang aneh. Itu seperti belatung, tetapi dengan kemilau hitam di atasnya. Makhluk ini kemungkinan besar telah mencapai kedewasaan penuh. Zeke tidak yakin tentang jenis cacing yang akan dia tangani, karena dia tidak pernah menemukan yang seperti itu. Setelah episode berantakan itu, anak tersebut menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Wajahnya perlahan berubah kemerahan, dan pupilnya mengerut kembali ke ukuran aslinya saat dia terengah-engah di samping tempat tidur. Wanita tua itu langsung memeluk anak itu ke dalam pelukannya. Anakku, oh, anakku yang malang. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku lapar, Bu. Tentu saja. Ini, ambil ini. Wanita tua itu mengeluarkan satu-satunya roti yang dia punya dari sakunya. Itu jatahnya untuk hari itu, tapi dia menyimpannya untuknya. Bocah laki-laki itu melahapnya dalam hitungan detik. Dengan keluarnya cacing dari sistemnya, dia akhirnya bisa mencerna makanan yang dia makan. Perlahan-lahan, dia mendapatkan kembali energinya dan mulai bergerak, seperti yang dilakukan anak-anak lainnya, dan kemudian tersenyum. Bu, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Air mata mengalir di pipi wanita tua itu. Dia diliputi rasa bersalah karena membiarkan anaknya mengalami siksaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bocah itu akan berada dalam kebahagiaan seperti itu sebelum Zeke muncul. Penduduk desa menjadi liar setelah melihat apa yang telah terjadi. Anak itu sembuh. Aku tidak percaya. Dia menyembuhkan bocah itu. Itu pertanda bahwa ada harapan untuk anak-anak mereka juga. Mereka mulai memohon kepada Zeke, berharap dia bisa menyelamatkan orang yang mereka cintai juga. Bahkan ada yang menitikkan air mata bahagia. Dokter ilahi, kamu sembuh. Tidak, tidak. Kamu menghidupkan kembali anak itu. Dokter ilahi, tolong, saya mohon. Selamatkan si kecil. Ya ampun, sayang. Anakku akan diselamatkan. Akhirnya, Tuhan akhirnya menunjukkan belas kasihannya. Setelah bertahun-tahun kesuraman dan malapetaka di tempat gelap ini, bahkan harapan yang paling lemah sekalipun akan membangkitkan gelombang emosi. Bab 1987. Sebelum cacing parasit terkutuk itu bisa lolos, Zeke membunuhnya dengan langkah cepat. Kemudian, suara lonceng yang berdentang dengan tergesa-gesa memenuhi jalanan saat dia akan meninggalkan rumah untuk membantu keluarga lain. Penduduk desa segera berhenti menangis dan berdiri dalam barisan.
Zeke mengerutkan alisnya dengan bingung. Hah, ini waktu makan lagi. Saya pikir itu hanya beberapa saat yang lalu. Ava meraih tangan Zeke dan berjalan menuju pintu keluar. Cepat, ikuti aku. Apa yang sedang terjadi? Jangan tanya dan jangan bicara. Ikuti saja aku, kata Ava dengan suara lirih. Zeke melakukan seperti yang diperintahkan dan bergabung dengan barisan penduduk desa bersamanya. Itu adalah dua pemuda yang baru saja membagikan makanan. Pria bertato itu menerobos masuk ke rumah tempat Zeke berada. Rumah siapa ini? Saya, guru. Wanita tua itu dengan cepat mengambil langkah maju dari barisan. Aku membawa kabar baik untukmu. Pemimpin klan sangat menyukai putra sulungmu dan ingin menjadikannya sebagai anak baptisnya. Aku di sini untuk membawa putramu ke kepala suku. Kata-katanya bisa menipu orang lain, tapi Zeke tidak membelinya. Dia tahu bahwa itu adalah bujukan murni. Mereka pasti merasakan bahwa cacing itu telah matang sepenuhnya, jadi mereka datang ke sini hanya untuk itu. Wajah wanita tua itu menjadi masam, karena dia tidak ingin anaknya dibawa pergi. Mereka yang telah pergi ke pemimpin klan sebelum ini tidak pernah terdengar lagi. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup. Giliran anakku, apakah mereka akan? Wanita tua itu semakin khawatir memikirkan apa yang mungkin terjadi pada anaknya. Tuan, anakku masih sangat kecil. Dia tidak akan bisa hidup tanpaku. Apakah mungkin, kau tahu, memberinya lebih banyak waktu? Tutup mulutmu. Kamu seharusnya menghitung berkahmu, karena pemimpin klan memperhatikan putramu. Kamu tidak hanya berterima kasih, tetapi kamu juga mencoba untuk menghalangi. Apakah kamu tidak tahu apa yang baik untukmu? Satu kata lagi, dan aku akan memotong lidahmu. Dari sikap ganas pemuda itu, wanita tua itu mundur. Dia tahu bahwa permohonannya tidak akan membawa apa-apa selain lebih banyak kerugian, jadi dia menyegel bibirnya. Pria itu lalu melenggang masuk ke dalam kamar. Darah terkuras dari wajahnya ketika dia melihat anak laki-laki itu bugar seperti biola. Yang terakhir berlarian di dalam ruangan, dan dia tampak cukup sehat. Itu bukanlah perilaku seseorang dengan cacing parasit terkutuk di sistemnya. Genangan muntahan masih ada, dan bangkai cacing di dalamnya terlihat jelas. Cacing diambil dari anak ini, dan mati. Setelah bertahun-tahun inkubasi, dan ini yang kita dapatkan. Kedua pemuda itu sangat marah. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menghancurkannya? Tangisannya mengerikan, dan penduduk desa yang ketakutan di luar ruangan berusaha memahami reaksinya. Apa yang menandai tuan kita? Siapa yang menghancurkannya? Apa maksudnya? Apa yang dihancurkan? Hanya Zeke yang tahu apa maksud pria itu. Dia tahu bahwa mereka berbicara tentang cacing yang dia injak. Pria bertato itu mengamuk saat dia keluar dari ruangan dan memindai setiap orang dengan kejam. Bajingan mana yang melakukan ini? Akuilah sekarang, dan aku akan memberimu kematian yang mudah. Tepat saat Zeke ingin mengaku, Ava meraih lengannya. Tolong jangan lakukan itu. Aku mohon padamu. Kamu tidak akan mau berurusan dengan mereka. Ditanggapi dengan diam, pria bertato itu menarik wanita tua itu ke arahnya dan menyerang. F***U. Pasti kamu yang melakukannya. Aku akan membunuhmu. Saat untaian harapan terakhir menghilang dari jiwanya, dia menutup matanya. Dia tidak mau menjual penyelamat putranya, bahkan jika itu berarti menyerahkan nyawanya sendiri. Selama anak saya masih hidup, saya rela mati. Tuan, saya tahu siapa yang melakukannya. Lukas berteriak tepat pada waktunya. Katakan padaku, siapa? Pria bertato melepaskan wanita tua itu. Lukas menunjuk Zeke. Pasti pendatang baru ini yang melakukan itu. Dialah satu-satunya yang mengutak-atik bocah itu atas nama menyembuhkannya. Siapa yang tahu apa yang telah dia lakukan? Bab 1988. Pria bertato itu menatap Zeke. Ya ampun. Apakah tidak ada jalan keluar dari ini? Ava berbisik putus asa. Zeke terkikik dan berkata kepada pria bertato itu, ingat bahwa kamu mengatakan akan berlutut dan memanggilku kakek jika aku bisa menyembuhkan anak-anak. Saatnya menghormati kata-katamu. Wajah pria bertato itu berubah menjadi baja. Aku telah meremehkanmu. Aku tidak percaya kamu tahu tentang cacing. Siapa sebenarnya kamu, dan siapa yang membawamu ke sini? Dia bertanya sambil memberi isyarat kepada rekannya untuk mencari tahu lebih banyak tentang dia. Rekannya menerima pesan itu dan segera mengeluarkan buklet dan membolak-balik halaman.
Tidak ada apa-apa tentang orang ini, juga tidak ada catatan penduduk baru selama 3 bulan terakhir, katanya dengan nada serius setelah beberapa waktu. Kedua orang biadab itu langsung merasa terancam. Jelas, pria ini, yang mengetahui tentang cacing parasit terkutuk dan membunuhnya setelah memaksanya keluar dari tubuh anak itu, akan menjadi lawan yang tangguh. Tidak mau mengambil risiko apapun, dia membatalkan gagasan untuk menangkap Zeke dan dengan dingin berkata, Aku akan melapor kepada pemimpin klan, dan dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan denganmu. Sekarang, ayo pergi. Dengan gelombang besar dari pria bertato itu, dia dan rekannya pergi. Zeke berniat memotongnya tetapi akhirnya menepis pemikiran itu. Tidak ada gunanya menyingkirkan mereka, karena mereka hanyalah antek-antek. Lebih buruk lagi, itu mungkin memicu alarm. Memainkan permainan panjang mungkin merupakan ide yang lebih baik. Dia berpikir bahwa akan lebih baik menggunakan 2 binatang buas itu sebagai umpan dan memancing ikan besar. Zeke dengan ringan menendang kerikil ke belakang kepala pasangan pria bertato itu. Aduh! Dia menjerit dan ambruk di tanah. Itu membuat marah pria bertato itu. Dia menggertakkan giginya dan menggeram, "Bastard! Beraninya kamu menyerang tuanmu dari belakang. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Aku akan memastikan bahwa pemimpin klan mencabik-cabikmu. Lebih baik cepat, atau aku akan mengubah desa ini menjadi abu, termasuk semua cacingnya." Zeke memberi jawaban dingin. Pria bertato itu dengan cepat mengangkat bahu pasangannya dan siap untuk pergi. Lagi. Zeke menembakkan batu dengan kakinya, dan kali ini, batu itu mengenai lubang lutut pria bertato itu, yang membuatnya terbanting ke tanah. Kamu boleh pergi, tapi pasanganmu harus tetap sebagai sandera. Baik, jika itu yang Anda inginkan. Bukankah kamu orang yang berani? Tapi suatu hari kamu akan menyesal. Pria bertato itu menatap Zeke dengan mata merah dan bergegas pergi. Kerumunan diam, dengan alis terangkat, menyalurkan fokus mereka ke Zeke. Mereka menyadari bahwa pria ini jauh lebih dari rata-rata. Tidak hanya dia secara ajaib menyembuhkan anak itu, tetapi bahkan tuan mereka juga tidak memiliki catatannya di buku mereka. Sepertinya dia datang ke sini sendirian tanpa sepengetahuan tuannya. Siapa pria ini? Kenapa dia ada di sini? Apa agendanya? Lukas termasuk di antara sedikit orang pertama yang sadar kembali. Dia menatap Zeke dengan ketakutan dan gelisah. Keluar dari desa. Dia kemudian beralih ke penduduk desa. Yang terkasih, sebaiknya kita bekerja sama untuk menyingkirkan desa dari dia. Dia mendorong tuan kita ke atas tembok, dan mereka pasti akan kembali untuknya. Siapa yang tahu jika mereka akan mempersulit hidup kita? Dia memberi Mateo pandangan penuh pengertian dan melanjutkan. Kemarahan tuan kita bahkan mungkin membuat mereka membunuh kita semua. Kita harus memihak, dan tentu saja kita harus memihak tuan kita. Orang ini harus pergi. Kamu benar. Aku setuju untuk mengusirnya dari desa agar kita tidak kehilangan nyawa. Mateo pergi bersama dengan Lukas. Semakin banyak penduduk desa menimpali dan menyetujui proposisi mereka. Namun, mayoritas masih merenung dan belum memilih posisi mereka. Zeke adalah satu-satunya harapan anak-anak mereka. Menendang dia keluar berarti mengambil nyawa anak-anak mereka. Zeke menatap tajam Lukas. Jika saya pergi, saya dapat menjamin bahwa setiap orang dari Anda di sini dan anak-anak Anda akan dimusnahkan. Saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Omong kosong. Kamu pikir kamu siapa untuk melawan tuan kami? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Izinkan saya mengingatkan kamu bahwa tuan kita memiliki senjata otomatis. Kamu bisa menjadi petarung terbaik di dunia, tetapi kamu akan dihancurkan berkeping-keping saat kau melawan mesin-mesin itu. Mereka yang ingin melihatnya pergi, datang dan berdiri di sisiku. Lukas menguap. Bab 1989. Terjadi keributan di antara penduduk desa. Dalam sekejap mata, separuh dari mereka berdiri di samping Lukas, sementara separuh lainnya berdiri di samping Zeke. Dengan itu, kerumunan membagi diri menjadi 2 kubu. Ava menasihati kerumunan yang ada di pihak Lukas. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, tolong pikirkan anak-anakmu. Anak-anak kita bahkan lebih buruk daripada mati sekarang. Lebih baik bagi kita untuk membiarkan dokter ilahi menyembuhkan anak-anak kita. Karena dia berkata dia datang untuk menyelamatkan kita, saya yakin dia punya cara. Jika kita tetap di sini, saya takut pada semua anak kita dan kita akan mati. Itu pilihanmu jika kamu ingin menunggu dan mati di sini atau mengambil kesempatan terakhir ini untuk bertahan hidup.
Kata-kata Ava menggerakkan sebagian dari mereka. Cukup banyak dari mereka yang keluar dari kamp Lukas dan bergabung dengan sisi Zeke. Sialan. Lukas sangat jengkel. Baik. Jadi kamu telah memutuskan untuk melawan Tuan. Tunggu dan lihat. Tuan akan membunuh kalian semua, termasuk anak-anakmu. Zeke mengabaikan Lukas dan menoleh ke pria botak di sampingnya. Tolong bawa saya untuk melihat anak-anak Anda. Pria botak itu menjawab dengan penghargaan, oke, saya akan mengantarmu sekarang. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Dokter Ilahi. Jika Anda dapat menyembuhkan anak-anak saya akan menggunakan hidup saya untuk melindungi Anda selamanya. Zeke dan kemahnya berbaris menuju rumah pria botak itu. Kerumunan di kamp Lukas saling bertukar pandang. Lukas berkata, ayo pergi dan periksa. Kami akan mengelilingi mereka. Setelah Tuan tiba, kami akan membantunya mengalahkan mereka. Guru akan memberi kita kredit saat itu, dan hidup kita akan meningkat. Ayo pergi. Di bawah kepemimpinan Zeke, kubunya menyusul kubu Lukas. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah pria botak itu. Ada 3 anak di rumahnya, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Zeke memeriksa anak laki-laki tertua terlebih dahulu, dan semua gejalanya menunjukkan bahwa dia telah diracuni. Namun, gejalanya tidak terlihat jelas, mungkin karena cacing di tubuhnya belum tumbuh sempurna. Zeke memaksakan gelombang energi ke tubuh bocah itu dan mendorong cacing ke lehernya. Detik berikutnya, bocah itu memuntahkannya. Cacing hitam itu hanya sebesar nyamuk dan belum tumbuh sempurna. Setelah memuntahkan cacing, anak laki-laki itu masih merasa lemah dan tidak berdaya, tetapi seberkas warna akhirnya terlihat di wajahnya. Pria botak itu meneteskan air mata kegembiraan saat melihat itu. Semua yang hadir dibuat takjub menyaksikan keajaiban ini. Karena itu, Zeke membantu anak lain untuk mengusir cacing. Pada saat itu, keributan muncul di luar pintu, bercampur dengan suara logam yang beradu. Suara Lukas muncul, ini gadis suci. Dia ada di sini. Ayo, mari kita sambut dia. Sisi Zeke tercengang. Ava bergegas ke jendela untuk memeriksanya. Set, ini gadis suci. Dia membawa pasukan dan mereka semua bersenjata. Kerumunan mulai panik saat mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Zeke. Dokter Ilahi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Secara alami, mereka menaruh harapan pada Zeke. Zeke melambaikan tangannya dengan santai. Ya, benar. Ayo keluar dan temui mereka. Ava langsung mengingatkan, kita harus hati-hati. Mereka membawa senjata otomatis. Mungkin kita harus berbicara dengan mereka dari dalam rumah. Zeke menghiburnya. Jangan khawatir. Tidak ada senjata di dunia ini yang bisa melukaiku. Kerumunan dibuat bingung oleh keberanian dan kesombongannya. Bagaimana tubuh manusia bisa menahan peluru? Dia hanya berusaha menghibur kita. Kerumunan tidak ingin melihat Zeke mempertaruhkan nyawanya karena mereka masih membutuhkannya untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Mereka semua terus membujuknya untuk tinggal di rumah dan membiarkan mereka keluar dan menghadapi gadis suci sebagai gantinya. Bab 1990. Gadis suci adalah orang yang baik hati. Tentunya dia tidak akan keberatan dengan masalah ini. Meskipun demikian, Zeke, Marsekal Agung, tidak akan mudah terbujuk oleh orang banyak. Pada akhirnya, dia bersikeras untuk keluar sendiri. Sangat kecewa, orang banyak tidak punya pilihan selain mengikutinya keluar. Ada pasukan terlatih di luar pintu, hanya 10 orang, mengenakan pakaian klan Murako. Beberapa dari mereka memegang senjata logam, sedangkan sisanya membawa senjata otomatis. Seorang pria bertato memimpin mereka. Di belakang pasukan ada sedan. Tidak ada yang bisa melihat siapa yang ada di dalam. Namun demikian, samar-samar Zeke bisa mencium aroma manis seorang wanita yang berasal dari sedan. Sepertinya perawan suci ada di sana. Lukas memimpin kemahnya dan membungkuk pada pria bertato itu. Tuan, orang baru itu menghina Anda dan tuan lainnya. Kami mencoba memberinya pelajaran, tetapi kami tidak bisa mengalahkannya. Kami bersedia bertarung dengan Anda dan menghancurkannya. Setelah mendengar itu, pasukan klan Murako semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Zeke, mata mereka dipenuhi permusuhan. Kerumunan di sisi Zeke sangat ketakutan. Pria bertato itu tertawa riuh. Hahaha. Apakah kamu takut? Saya pikir Anda tidak takut. Aku bersumpah akan mematahkan semua anggota tubuhmu hari ini. Saat itu, Zeke menunjukkan ekspresi kecewa.
Kamu hanya membawa begitu sedikit orangmu. Saya merasa itu menghina. Saya menyarankan Anda untuk membawa pemimpin klan Anda. Dia satu-satunya yang berhak berbicara denganku. Betapa sombongnya. Pria bertato itu menginjak kakinya dengan murka. Aku bisa menghancurkanmu sendirian. Tidak perlu memberitahu pemimpin klan kita. Zeke menjawab, lalu, mengapa kamu membawa orang-orangmu bersamamu? Aku. Pria bertato itu memerah karena malu. Aku membawa mereka untuk mengendalikan kerumunan. Zeke berbicara lagi. Benarkah? Kalau begitu, ayo bertarung 1 lawan 1. Dan biarkan mereka mengendalikan kerumunan. Pria bertato itu tidak bisa berkata-kata dan marah. Pada akhirnya, dia memotong pembicaraan dengan tiba-tiba. Cukup omong kosongmu. Anak laki-laki, serang dan bunuh dia. Tunggu sebentar. Saat itu, Ava segera melangkah keluar. Kalian sudah bertindak terlalu jauh. Perawan suci, tolong dengarkan kami. Yang dilakukan tabib suci hanyalah menyembuhkan anak-anak kami. Dan guru ingin membunuhnya. Tabib suci hanya melawan untuk melindungi dirinya sendiri. Gurulah yang memulai konflik. Kerumunan di pihak Zeke semuanya mulai memohon untuk Zeke juga. Zeke menunjukkan senyum pahit. Sampai sekarang, kalian masih buta. Cacing di tubuh anak-anak Anda berasal dari mereka. Mereka memperlakukan anak-anak Anda sebagai bejana. Ketika saya menyembuhkan anak-anak Anda, saya menghancurkan keuntungan mereka pada saat yang sama. Tentu saja, mereka mengejarku. Seperti yang diharapkan, gadis suci tidak menanggapi permohonan Ava. Ava diliputi oleh keputusasaan. Bahkan jika gadis suci tidak mau membantu, kita akan dikutuk. Pria bertato itu mencibir, hentikan semua omong kosong. Kalian pikir siapa yang mencoba membujuk gadis suci? Bunuh mereka sekarang. Membunuh. Pasukan klan Murako mengeluarkan teriakan perang dan menyerbu ke arah Zeke. Saat itu, suara nyaring berteriak dari langit. Hentikan di sana. Suara itu sangat keras sehingga semua orang membeku di tempat. Klan Murako menghentikan kaki mereka dan mengangkat kepala, menatap ke langit. Sebuah bayangan turun dengan cepat dari langit dan menyerang ke arah klan Murako. Mereka tidak dapat menghindar tepat waktu saat bayangan itu menabrak mereka. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh pasukan terhempas. Saat mereka hancur ke tanah, darah keluar dari mulut mereka. Seluruh pasukan kehilangan kekuatan pertempuran mereka seluruhnya karena setengah dari mereka mati.